rekamannya komputernya di atas. Aku rekaman di bawah sampai HP. Di grupku lagi ada diskusi tentang Pradita Dirgantara. Oh, sip, 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 sip. Pak Di, anu dah, nge-share grup, nge-share itu nih, linknya Pak Di. Iya, kita share. Hmm, Jambe materi Nang grup teacher ya, teacher. Boleh kamu habiskan. Teacher Maximus Education Center. Hah? Apa? Cek, cek. Anpin. Oke, coba buka. Sip. Titik. Bismillah. Oh, ini ada yang peserta ada yang mau masuk ya? Oke ya. Ya wes yuk, 19.20 San. Ya, tepat 19.20. Silakan bisa dimulai. Dan
Oke, Mr. Anton bisa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan yang lain, apa mendengar dengan jelas suara saya? Jelas. Dengar, Mister. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian juga waktu dan juga kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam suatu acara untuk mendekatkan di antara kita supaya nanti bisa satu visi, satu misi dalam berdakwah di bidang pendidikan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah berusaha meluangkan waktunya. Ya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa hadir di acara ini, marilah kita doakan ya, barangkali yang belum bisa hadir pada acara malam hari ini ada uzur, baik berupa kesehatan ataupun dengan yang lainnya. Bagi yang belum sehat sehingga nggak bisa bergabung di malam hari ini, kita doakan semoga segera sembuh. Ya. Contohnya seperti Mr. Gandhi yang membuka acara hari ini, beliau sakit, ya kita doakan bersama-sama supaya Mr. Gandhi dan mungkin beberapa teman kita yang lainnya yang belum bisa bergabung pada malam hari ini karena uzur kesehatan, kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Semoga keluarga kita juga diberikan kesehatan, sehat walafiat dan kelancaran pada segala urusan, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Malam hari ini kita full berbahasa Indonesia karena ini penting ya, ada sesuatu yang penting di mana kita akan terapkan dalam waktu dekat, dalam waktu ke depan kita akan terapkan arahan yang malam hari ini akan diberikan langsung oleh Ketua Yayasan Mr. Anton. Namun sebelumnya
sebagai pembuka, saya ingin sedikit membuka pikiran kita bersama-sama ya, bahwa selama kita mengajar, jangan sampai melupakan niat awalnya, yaitu berniat sebagai ibadah. Sehingga ketika teman-teman berangkat dari rumah sampai di tempat Maximus mengajar, selama mengajar dan sampai kembali lagi ke rumah sekian jam, menempuh sekian lama perjalanan, itu bernilai ibadah, yaitu dengan cara apa? Kita niatkan untuk memandaikan ya, mencerdaskan siswa-siswa Maximus. Insya Allah yang lain-lain akan mengikuti ya, apakah itu salary dan yang lain, fasilitas yang lain-lainnya. Tapi yang utama adalah kita niatkan sebagai ibadah. Sehingga ketika ada kesulitan atau kendala dalam pengajaran, di dalam prosesnya, maka itu adalah kesulitan tersebut bernilai sebagai ibadah juga. Ini teman-teman, nah pada topik malam hari ini ya, topiknya, ada yang masih ingat topiknya apa pada malam hari ini? Halo teman-teman, ada yang masih ingat topiknya apa? Mengajar dan mendidik. Oh iya betul, Mr. Widi ya, mengajar dan mendidik. Nah kira-kira ini ya, kira-kira ya, mengajar dan mendidik itu apa bedanya ya? Kok bisa kok dibedakan ya? Mengajar, mendidik. Siapa yang biasanya datang ke Maximus untuk mengajar? Nah, kira-kira teman-teman bisa tanyakan ya ke dalam diri kita sendiri. Kira-kira saya kedatang ditanyain sama orang tua mungkin ya, mau kemana? Mau ke Maximus ngajar. Nah, ada yang bilang ngajar ya. Mau kemana? Aku nggak bisa ikut pertemuan dulu ya, karena aku mau mendidik anak-anak di Maximus. Nah, gitu ya. Ada dengan bahasa mendidik, ada dengan bahasa mengajar. Emang apa bedanya ya? Nah, untuk mengetahui lebih jelas ya, perbedaannya antara mendidik dan mengajar, dan juga yang penting adalah implementasinya, penerapannya di kelas. Karena di awal memang sedikit bedanya, tapi ketika itu berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, titik akhirnya hasilnya itu akan berbeda jauh antara sekedar mengajar atau mendidik ya. Itu oke, tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Eh, siapkan pikiran dan juga mental, dan juga kosongkan gelas, karena pada saat ini mungkin teman-teman ada yang berlatar belakang sudah mengajar juga berpuluh-puluh tahun di sekolah, ataupun berlatar pendidikan dari kependidikan ya, yang tentu erat kaitannya dengan mengajar. Mari kita kosongkan gelas dulu, karena hari ini kita akan mendapatkan eh, materi yang penting, mungkin dari sudut pandang yang berbeda dari yang sudah dipelajari selama ini. Itu teman-teman ya, mari kita simak bersama-sama penjelasan dan arahan dari Bapak Ketua Yayasan Cendekia Muslim Prasaja, yaitu Bapak Anton Prasetyo. Kepada Bapak Anton Prasetyo, ya, kami persilahkan untuk memberikan arahannya. Baik, terima kasih Mr. Bima Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang hadir, totalnya ada 21 akun, dikurangi 4 berarti ada 17 teacher. Ada yang izin sakit ya, jadi kameranya di off kan. Jadi japri saya langsung.
Jadi saya izinkan. Saya memang selama kalau Zoom minta Zoom atau Google Meet minta kameranya di-on kan. Tapi karena kendaringan mungkin ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Jadi kita memperbolehkan. Tapi nanti kalau misalnya dalam tanya jawab sebisa mungkin di-on kan. Jadi seperti itu. Saya ingin menyapa satu-satu. Apa kabar semuanya? Oh, Kak, kedengaran. Apa suara saya kurang terdengar jelas atau koneksi saya nggak stabil ya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ah, baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang musimnya sudah terjadi anomali ya. Harusnya kemarau tapi masih ada hujan di beberapa waktu di beberapa tempat sehingga batuk masih menyerang, pileknya masih menyerang ya, demamnya masih menyerang. Betul enggak? Tuh. Tapi luar biasa ya para teacher Maximus yang hari ini hadir. Bahkan ada yang sakit, enggak absen, di-off-kan kameranya hanya untuk menimba ilmu. Kalau dalam Islam itu tolabul ilmi, di mana derajatnya luar biasa, kemuliaannya juga luar biasa. Jadi itu, saya sapa satu-satu ya, berdasarkan yang muncul di ini, di apa, saya kan pakai komputer. Jadi berdasarkan yang muncul di kamera, di layar komputer saya. Bentar saya rubah layoutnya biar muncul semua. Nah, ini muncul semua ini. Ada Miss Yurit. Miss Yurit ini sering komunikasi sama saya. Apa kabar Miss Yurit? Alhamdulillah baik, Mister. Ya, ada Miss Firly. Miss Firly ini kalau boleh tahu dari cabang Maximus mana ya? Cabang Perak, Mister. Oh, tempatnya Miss Mita ya, Miss Mita. Iya, Mister. Salam kenal Miss Firly. Ya, salam kenal. Baru kali ini ya ikut Google Meet ya. Iya. Oke. Ada Miss Chandra Dewi. Apa kabar Miss Dewi? Mister. Oke, saya lanjut ada Miss Tasya. Miss Tasya, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat, Mister. Ya, terus ada Miss Tasya Ulia ya. Ulia atau Aulia itu? Tasya Aulia. Oh, Miss Tasya Aulia ya. Makanya kalau agak aneh gitu saya mesti menanyakan. Karena nama itu panggilan terindah bagi yang punya ya. Iya. Jadi ada Miss Tasya Aulia biar nanti nggak salah. Terus yang barusan tadi namanya Miss Natasha Nurhusnina yang barusan tadi sebelumnya. Terus ada Mr. Widi. Apa kabar Mr. Widi? Alhamdulillah, Mister. Ada Miss Puji. Apa kabar Miss Puji? Oke, saya lanjut ya. Ada Miss Absania. Ya, Mister. Panggilannya apa ini? Miss Nia? Enggak. Nesa, Mister. Oh, Nesa. panggilannya Miss Nesa. Oke, Miss Nesa ini dari cabang Gria Mapan ya? Bukan? Iya. Iya, benar. Oh, yang kapan hari ketemu saya ya waktu kita habis Iya. rapat di Gria Mapan Iya. ya. Oh ya, digoda sama Mr. Krishna ya. Ditanya nama ya. Iya. Oke ya. Oke, saya lanjut. Ada Miss Muslisa Awalia. Awalia atau Aulia nih? Halo? Iya, halo. Iya. Nama lengkapnya siapa, Miss? Muhlisha Awalia.
Oh benar ya, sesuai yang tertulis di layar ya. Panggilannya apa, Iya, Miss? panggilan saya Lisa. Oke, Miss Lisa ya. Oke, saya Iya. lanjut ada Miss Anissa Rizky. Apa kabar Miss Anissa? Baik, Mister. Miss Anissa ini dari cabang sebentar saya Mampes. Oh, Iya. baru pertama kali masuk ya di sini ya. Iya. Iya. Oke, salam kenal Miss Anissa. Salam kenal, Mister. Oke, selanjutnya ada Miss Latifatur Rohma. Apa kabar Miss Latifatur Rohma? Alhamdulillah aku baik, Mister. Panggilannya apa, Miss? Miss Tifa. Miss Tifa. Benar Iya, ya? Mister. Oke, saya tebak ya. Iya, benar. Dari cabang Kedinding Lor Manggis ya. Iya, Mister. Nambangan. Oke, salam kenal ya, Miss. Oke, saya Iya, lanjut Mister. ke Miss Putri Unzila. Apa kabar? Baik, Mister. Alhamdulillah. Miss Putri ini dari cabang mana? Kalau boleh tahu. Dari cabang Wage, Mister. Saya masih proses baru masuk di Maximus. Oh, baru 1 bulanan ya, Miss Putri ya. Ye, Alhamdulillah. Salam kenal ya, Miss Putri. ya, Mister. Oke, selanjutnya saya akan menyapa Miss Ardelia Sabrina. Apa kabar Miss Ardel? Malam, Mister. Kabar Selamat baik. malam. Ya, Miss Ardel ini saya bisa menebak ini ya dari 2 tempat ini. Ngajarnya 2 tempat sekaligus ini. Kadang di Kapas Gading, kadang di Kedinding ya. Iya, benar. Luar biasa. Terus selanjutnya ada Miss Dahlia. Apa kabar Miss Dahlia? Halo, Mister. Alhamdulillah baik, Mister. Alhamdulillah. Miss Dahlia sama dengan Miss Ardel mengajarnya juga di 2 tempat. Jadi itu. Dan yang mengatur ini ada Mr. Rahmat Dimas Syaputra. Apa kabar Mr. Dimas? Mr. Dimas kondisinya kurang fit ya. Jadi kita doakan bersama-sama termasuk Mr. Gandhi. Semoga segera diberi kesembuhan dari sakitnya. Ya. Terus saya lanjut ada Miss Reza Firlanda. Iya, Mister. Apa kabar Miss Reza? Baik, Mister. Miss Reza ini dari cabang Dari ini ya. Peloso, Mister. Oh iya, Miss Eca ya panggilannya ya. Iya, panggilannya Miss Masih. Eca. Berarti saya belum pikun ya kayaknya ya. Belum tua ini kayaknya. Iya, iya, Mister. Oke, saya lanjut ya. Ada Mem Yeni, Ibu Yeni. Ibu Yeni ini sedang ada acara tadi nggak bisa ikut aktif, hanya masuk saja di dalam sini. Jadi Bu Yeni ini salah satu pemilik dari Maximus cabang Ponorogo. Ya. Terus ada Mr. Rama. Mr. Rama. Apa kabar Mr. Rama? Halo, apa kabar Mr. Anton? Alhamdulillah, Mr. Rama ini satu tim dengan Miss Firly. Benar ya Mr. Rama ya? Ya, benar sekali. Baik, lanjutnya ada Miss Manasye Fioni. Panggilannya Miss Fioni ini ya. Apa kabar Miss Fioni? Mikrofonnya masih mati. Miss Fioni ini kalau nggak salah di Maximus cabang Simorejo. Benar ya? Ada timnya di sini. Kalau nggak salah Miss Natasha satu tim ya dengan Miss Fioni. Iya, iya, Mister. Satu tim. Alhamdulillah. Baik, saya lanjut ya. Ada Miss Syafa. Miss Syafa, apa kabar Miss Syafa? Alhamdulillah sehat, Mister. Ya, kan kalau kameranya muncul gini semua jadi saling kenal ya.
Siapa di sini saya ingin tahu, siapa di sini yang menggunakan komputer dalam mengikuti Google Meet ini? Bisa tekan angkat tangan sih. Saya ingin tahu. 1 Miss Safa, Miss Natasha, terus open kui, Miss Latifa, Miss Tifa. 3 orang ya. Berarti selebihnya menggunakan HP. Oke, saya akan mulai ya. Terus yang baru masuk ini selamat datang Miss Meli. Miss Meli Rahmanita, apa kabar? Oke ya, jadi kita akan mulai. Saya akan seperti biasa menampilkan slide. Oh, Miss Fioni tidak bisa on kamera dan mic-nya tidak bisa on, masih di luar. Oke, yang penting bisa dengar suara saya ya. Sebentar. Kita mulai. Oke. Oke, sudah muncul semuanya di layar masing-masing. Sudah muncul belum? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Ya. Baik. Ya. Untuk sementara waktu saya tidak bisa melihat ya, karena full screen. Saya sebenarnya pakai 2 device. Nah, ini satunya barusan masuk. Oke. Ya, topik kita sekarang adalah sesuai yang ada di grup ya, mengajar dan mendidik. Itu topik kita sekarang, mengajar dan mendidik. Dan semua sudah tahu bahwa Maximus Education Center itu adalah lembaga non formal. Jadi tidak seperti sekolah formal. Tapi sistem yang kita berikan itu ada sistem yang terstruktur. Jadi mungkin kalau sudah agak lama mengetahui. Jadi ini apa bedanya mengajar dan mendidik? Satu-satu kita akan tunjukkan apa arti kata mengajar. Di sini langsung saja siapa yang ingin memberikan jawaban apa arti kata mengajar. Silakan angkat tangan, jangan takut salah ya. Beranilah berbuat salah dalam belajar. Ya, Mr. Widi. Silahkan, Mr. Widi. Apa arti kata mengajar? Ya, kalau sepanjang sepengetahuan saya, kalau mengajar itu menyampaikan sebuah ilmu atau pengetahuan kepada murid atau orang lain. Begitu, Oke. Mister. Ya, ada yang lain yang ingin yang berbeda pendapat dengan Mr. Yudi? Mendefinisikan mengajar. Menurut Mr. Yudi adalah mengajar menyampaikan ilmu pengetahuan. Berarti memberikan ilmu pengetahuan. Ya, menurut Mr. Widi itu jawabannya. Ada yang lain? Luar biasa ya, Mr. Widi ya. Jadi harus berani menjawab ya. Ada yang lain?
Ada yang tahu? Saya hafal yang biasa berhubungan sama saya. Maksudnya sering komplain ke saya. Masalah BAföG, masalah ya seputar sertifikat BAföG dan lain-lainnya itu hafal saya. Miss Yurit, mungkin punya pendapat lain? Ya, baik, Mister. Nah, menurut saya mengajar adalah di mana proses penyampaian suatu ilmu atau suatu hal kepada orang yang belum mengerti ilmu, yang belum mengerti tentang suatu ilmu yang akan kita sampaikan, gitu. Oke, jadi pada intinya menyampaikan ilmu ya, menyampaikan ilmu. Hampir sama dengan Mr. Widi, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah definisi mengajar? Nah, ini ya pendeknya. Mengajar itu proses transfer atau menyampaikan tadi pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Jadi siapapun yang diberi ilmu itu disebut siswa. Ya, tidak peduli usianya lebih tua daripada kita itu siswa sebenarnya. Dan siapa yang memberi ilmu itu disebut guru. Tidak peduli seberapa muda dia dibanding kita, itu disebut guru. Dalam realita kehidupan, tidak selalu siswa itu usianya lebih muda. Dan tidak selalu guru itu usianya lebih tua. Itu dalam realitanya ya. Dan ini proses mengajar. Misalnya kita nggak bisa caranya memasang apa yang sederhana, memasang LPG lah. Di sini biasanya ibu-ibu itu atau kaum wanita itu biasanya takut memasang LPG. Terus ada yang mengajarkan. Berarti yang mengajarkan itu guru posisinya. Dan yang diajari itu adalah siswanya. Itu sudah proses mengajar, sudah. Terjadi proses transfer. Transfer pengetahuan, keterampilan, sudah terjadi prosesnya di situ. Itu mengajar. Di dalam Maximus, semua teacher diwajibkan mengajar, mentransfer ilmu tadi dari kurikulum yang sudah kita susun kepada para siswa-siswi Maximus. Ya, itu proses mentransfer, proses menyampaikan di dalam Maximus, dalam lingkup Maximus ya. Nah, sekarang bagaimana dengan mendidik? Ini yang mengajar ya. Sekarang apa arti kata mendidik? Ya, sekarang selain Mr. Widi sama Miss Yurit, ayo gantian dong gitu ya. Gantian siapa nih? Saya mau menanyakan ke ya yang barusan bergabung ya. Belum pernah bergabung, ada Miss Firly. Miss Firly duluan. Miss Firly dari cabang ikan tongkol perak. Menurut Miss Firly apa arti kata mendidik? Berani salah ya, dalam belajar itu berani salah karena dari kesalahan itu kita akan bisa mendapatkan banyak hal. Ya, silakan Miss Firly. Menurut Miss Firly, apa arti kata mendidik? Menurut saya memberi bimbingan atau tuntunan kepada siswa. Memberi bimbingan atau tuntunan kepada siswa. Oke, terima kasih Miss Firly jawabannya. Luar biasa. Saya lanjut lagi yang baru ikut Google Meet. Miss Tifa. Miss Tifa. Ya, silakan. Menurut Miss Tifa, apa arti kata mendidik? Itu, Mister. Mendidik adalah mengembangkan keterampilan siswa dan memberikan pengetahuan kepada siswanya. Oke. Mohon maaf. Baik, terima kasih Miss Tifa atas jawabannya. Saya lanjutkan ya. Saya ambil random 22 biar ada dialog ya. Oke, sekarang kita buka. Apa sih arti kata mendidik? Jawaban Miss Willy sama Miss Tifa tadi tidak salah ya. Jadi kita
uraikan di sini. Mendidik adalah proses pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai yang baik pada siswa. Kalau tadi mengajar itu proses memberikan ilmu, ya apapun ilmu itu ya, semua yang ada di dunia ini luar biasa. Allah memberikan ilmu yang bertebaran di dunia ini, itu kita bisa mendapatkan ya. Jadi dan proses pembentukan karakter, sikap, dan nilai yang baik pada siswa itu proses mendidiknya. Jadi itu disebut mendidik. Jadi itu. Mungkin lebih jelas bisa seperti ini. Jadi apakah perbedaan dari mengajar dan mendidik kalau dirangkum ya seperti ini ya. Oh, mohon maaf. Jadi perbedaan dari mengajar dan mendidik itu, kalau mengajar itu proses penyampaian ilmunya. Itu mengajar ya. Tadi kan sudah didefinisikan. Nah, sedangkan mendidik, manfaat apa yang didapat dari ilmu itu, di mana membentuk karakter siswa tadi ke hal yang lebih baik. Tujuan dari mendidik ini adalah pembentukan sikap, karakter, pemikiran, ya. Itu tujuan dari mendidik. Atau kalau orang Kulon bilang, ya orang Kulon bilang, kita kan juga belajar bahasa Kulon ya, bahasa Inggris kan bahasa Kulon ya. Dulu dikenal bahasa Barat. Barat artinya dalam bahasa Jawa itu Kulon ya. Orang Inggris bilang itu mindset, pembentukan mindset. Itulah proses yang ada di dalam mendidik. Jadi mengajar itu memberikan ilmunya, mendidik itu membentuk pola pikirnya, sikap, kedisiplinan, karakter siswa tadi. Jadi itu. Jadi contoh kasus itu perbedaannya ya antara mengajar dan mendidik. Jadi kalau kita hanya mengajar saja ya sebatas pada pemberian ilmu. Tidak peduli siswa itu sopan atau santun, atau ugal-ugalan, kita tidak memperdulikan. Itu hanya mengajar saja. Tapi kalau kita mengajar dan mendidik, maka kita juga harus mengingatkan terhadap sikap, tindak tanduk, ya akhlak, ya adab seperti itu ya, etika. Nah itu. Terus manfaat apa yang diperoleh ketika mereka melajari satu ilmu tersebut. Nah, ini berilah contoh mengajar dan mendidik pada satu topik. Ya, saya memberi contoh, nanti saya tanya ke audiens ya. Saya pilih secara random. Jadi misalnya gini, kita mengajarkan matematika. Ada proses berhitung, ya, ada proses logika. Kita ajarkan berhitung misalnya ya. Nah, kita ajarkan berhitung. 1 tambah 1 sama dengan 2. 15 tambah 16 sama dengan 31. Kita ajarkan berhitungnya. Gimana kok bisa ketemu angka 2? Otomatis kita pegang 2 benda. Ini 1 benda ditambah 1 benda, hasilnya 2 benda. Seperti itu. Nah, sedangkan nilai apa yang tercantum di dalam matematika tersebut? Banyak. Ada dalam matematika itu dikenal ilmu eksak, dikenal ilmu pasti. Di mana ada faktor kedisiplinan di dalam situ. Ya, ada faktor kejujuran. Ya, kita mendidikkan ke siswa. Ketika mereka kita tanyai atau kita beri tugas dan mereka tengok temannya, lah kita bisa menegur dengan santun. Sebaiknya dikerjakan sendiri. Lebih baik salah tapi kerjaanmu sendiri daripada benar melihat orang lain. Nah, itu ada proses mendidik di situ. Terus manfaat apa yang didapatkan dari belajar penjumlahan tadi? Siswa akan mengetahui. Jadi manfaat yang didapatkan dari belajar penjumlahan tadi itu apa? Siswa akan mengetahui. Mengetahui penjumlahan bisa jadi aritmatika sosial, dasar ya. Misalnya orang tuanya menyuruh, tolong belikan 1 garam ditambah 1 sabun. Nanti kamu dapat berapa benda? 1 tambah 1, 2 benda. Dia mengetahui.
Sehingga mengetahui hal tersebut, bahwa ketika pulang harus membawa 2 benda. Itu hasil dari mendidik kita. Jadi itu pada satu topik tadi, di mana mengajarnya itu mentransfer ilmu, mendidiknya itu memberikan nilai-nilai etika, memberikan manfaat dari ilmu tersebut itu apa sih? Mereka ngapain sih belajar itu? Seperti itu. Nah, sekarang ganti. Saya akan menunjuk yang hadir untuk memberi contoh pada satu topik, ya, pada satu topik mengajar dan mendidik. Tadi kan saya topiknya kan penjumlahan ya, penjumlahan dalam matematika. Ini bebas ya topiknya. Boleh dikerucutkan matematika sama bahasa Inggris boleh, tapi kalau belum ada gambaran, boleh secara holistik, boleh lebih luas. Tapi satu topik ya, itu harus satu topik. Saya pilih dulu, sebentar. Ini biasanya yang ngerekam ada sendiri, jadi harus pindah-pindahin. Iya. Oke. Saya memilih Miss Echa, Miss Reza Firlanda. Oke, tolong berilah contoh mengajar dan mendidik pada satu topik. Silahkan. Ya, Mister, bisa diulangi lagi. Jadi saya minta diberikan contoh mengajar dan mendidik pada satu topik. Tadi kan saya memberi contoh ketika kita mengajarkan matematika bab penjumlahan ya, operasi bilangan, tapi satu topik penjumlahan saja. Setelah itu, setelah anak tersebut paham, terus kita mendidik. Jadi nggak cuma mengajar saja, kita mendidik bahwa di dalam matematika ini manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Terus ketika mereka mengerjakan, ternyata nyontoh temannya, itu kita menegur secara halus supaya jujur dalam mengerjakan soal tersebut, dan matematika menjadi rata-rata menjadi momok siswa ya. Kalau nggak nyontoh nggak asik gitu katanya ya. Jadi itu. Jadi di dalam mendidik memang ada mengajar, tapi di dalam mengajar tidak ada mendidik. Jadi secara luas memang mengajar lebih luas ya. Ada proses pengajaran baik transfer ilmu maupun proses pengajaran tentang karakter, pembentukan karakter tadi. Oke, silakan Miss Reza, berilah contoh yang sedikit berbeda dengan contoh saya tadi. Kalau secara khusus boleh ngambil bidang matematika atau bahasa Inggris, tapi kalau bingung untuk beri contoh itu bisa secara umum, bidang yang lainnya. Di mana mengajarnya topiknya ini, mendidiknya ya masih pada topik itu. Apa sih arahnya dari memberikan ilmu tersebut? Dan apa manfaatnya dalam pembentukan karakter tadi? Ya, silahkan. Menurut saya mengambil contohnya itu dalam bentuk perkalian. Banyak siswa atau siswi itu pada saat perkalian itu mereka masih bingung. Bahkan mereka lebih memilih untuk bertanya kepada temannya yang lain, dan temannya pun memberi jawaban dengan cuma-cuma. Jadi biasanya saya menyuruh siswa atau siswi itu untuk hafalan perkalian terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakan soal-soal yang bisa dibilang lebih sulit. Nah, tapi tidak semua siswa gampang untuk melakukan hafalan perkalian. Biasanya saya menggunakan metode memberikan contoh langsung, jadi seperti benda-benda yang ada di kelas, seperti itu, Mister. Nah, proses mendidiknya di bagian mana? Gimana ya?
Maaf, sebenarnya saya agak bingung, Mister. Mungkin mendidiknya dari segi itu tadi, menyuruh hafalan supaya mereka tidak gampang mencontek juga dengan teman yang lain atau bertanya kepada teman yang lain. Jadi mendidiknya dalam proses kejujuran berarti ya, supaya Iya, Mister. mereka, itu ya, seperti itu ya berarti ya. Oke. Iya, Mister. Nah, sekarang saya ambil audiens yang lain. Terima kasih ya Miss Reza atas jawabannya luar biasa. Terima kasih kembali, Mister. Nah, saya cari yang lain dulu. Miss Reza tadi dari Ploso, cabang Ploso. Nah, ini saya ambil Miss Natasha. Silahkan Miss Natasha. Menurut pendapat Miss Natasha, contoh mengajar dan mendidik pada satu topik. Mengajar seperti apa, terus mendidiknya seperti apa? Ya, izin menjawab ya, Mister. Menurut saya, contohnya itu misalkan dalam mengajar matematika, kita bisa memberikan soal yang berupa high order thinking skill atau soal-soal yang butuh problem solving, di mana nanti siswa itu bisa berdiskusi satu sama lain gitu, karena di sekolah kan juga materinya kan mengacu ke soal-soal yang problem solving. Nah, di situ mendidiknya yaitu di bagian siswa satu dengan siswa yang lainnya itu saling berdiskusi. Nah, di dalam diskusi tersebut mereka juga akan adu argumen. Nah, di situ tempatnya mereka untuk saling menghargai pendapat orang lain mungkin gitu. Terima Wah, ini kasih. jawabannya luar biasa komplit ya ini ya. Nah, itulah salah satunya ya, satu topik ini sama-sama matematika. Ini kayaknya ahli matematika semua ini yang ngasih contoh ini. Tadi Miss Reza juga ngasih contoh matematika ya. Apa karena saya ngasih contohnya matematika ya? Jadi semuanya pada ngasih contoh matematika. Luar biasa ya. Terima kasih Miss Natasha atas jawabannya. Jadi itu pemaparannya. Kira-kira di sini ada yang bisa ngasih contoh selain matematika, mungkin ngasih contoh bahasa Inggris atau ilmu yang lainnya? Ada bisa angkat tangan? Dalam proses mengajar dan mendidik. Tadi kan sudah ada 3 contoh ya. Jadi mengajar seperti apa, mendidik seperti apa. Terakhir tadi Miss Natasha mengatakan ketika mengajarkan tentang satu topik matematika dan mendidiknya apa. Ketika adu argumen tadi saling menghargai, luar biasa ya, ada etika saling menghargai seperti itu, tidak memaksakan kehendaknya. Lah itulah mendidik ya. Jadi itu. Ada yang ngasih contoh dalam bahasa Inggris mungkin? Pengajaran bahasa Inggris seperti apa? Silakan angkat tangan. Jadi jangan takut ya, saya bukan dosen teacher yang ada di sini. Saya hanya ditugasi yayasan sebagai pengisinya saja. Oke, silakan. Kalau nggak ada ini saya mau tunjuk saja ini. Ini ada yang kemampuannya dalam bidang bahasa Inggris. Kesehariannya memang bahasa Inggris ya. Ini. Miss Melly. Miss Melly Rahmanita. Ya, silakan Miss Melly. Memberi contoh, mengajar dan mendidik pada satu topik. Baik, saya akan mencoba menjawab. Seperti pengalaman saya ketika di sekolah untuk mengajar bahasa Inggris, anak-anak saya beri materi describing people. Describing people itu jadi anak-anak mendeskripsikan seseorang dan ciri-cirinya. Secara tidak langsung mereka akan mengetahui perbedaan dari beberapa orang atau etnik dari beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang sering kita temui adalah misalnya ada anak yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang berwarna hitam.
ada juga yang hidungnya mancung, hidungnya, mohon maaf, agak pesek gitu ya, matanya sipit dan lain sebagainya. Dan ciri-ciri tersebut bisa mengajarkan anak-anak untuk lebih jujur, mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat secara langsung, dan juga mereka tahu perbedaan bahwasanya setiap orang itu harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini anak-anak lebih bisa menghargai setiap orang, dan pada saat ini kan marak sekali tentang bullying. Biasanya bullying itu selalu mengaitkan bentuk tubuh atau yang biasa kita sebut body shaming ya, Mister. Jadi di situ kita bisa mendidik anak-anak dan menekankan bahwasanya body shaming itu nggak boleh. Jadi kita semua itu sama di mata Tuhan dan perbedaan itu indah. Seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih Miss Meli. Alhamdulillah sudah yang menjawab sudah 3 ya, sudah luar biasa ya jawabannya semua ya. Saya sangat salut dan mengapresiasi. Jadi itu tadi ya, contoh-contoh mengajar dan mendidik. Saya lanjutkan. Tapi jangan lupa satu hal, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Ada bapak pendidikan di Indonesia, tapi tidak disebut bapak pengajaran ya. Kenapa disebut pendidikan? Sesuai yang saya jabarkan tadi bahwa pendidikan lebih luas dibanding pengajaran. Pengajaran bagian di dalam pendidikan. Ada bapak pendidikan di Indonesia, di sini pasti sudah banyak yang tahu. Siapa namanya kira-kira? Bapak pendidikan kita? Dewantoro. Iya, Ki Hajar Dewantoro. Ini beliau ya. Bapak Ki Hajar Dewantoro ya. Ini foto aslinya. Saya ada foto asli, memang nyimpan ya, saya ambil dari internet. Salut saya dengan beliau yang memikirkan pendidikan di Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Mendirikan apa? Sekolah pertamanya beliau? Namanya ada yang tahu? Taman Siswa. Betul, Taman Siswa ya. Taman Siswa di daerah Yogyakarta ya. Benar ya, kalau saya salah tolong diingatkan. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantoro ini meninggalkan 3 filosofi. Ya, 3 filosofi yang sangat terkenal sekali. Apakah filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro? Ini ya filosofinya, ini gambar dari online saya ambil, sudah berbentuk, bukan asli ya, yang asli tadi fotonya Bapak Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama itu Engarso Sung Tulodo. Jadi ini sangat penting sekali filosofinya. Engarso Sung Tulodo ini dalam bahasa Jawa saya akan terjemahkan. Bagi yang belum bisa bahasa Jawa, Engarso Sung Tulodo itu di depan memberi contoh. Ya, di depan memberi contoh. Ini penting sekali, sangat penting. Ketika kita melakukan proses pendidikan pada siswa kita, mungkin di lingkungan keluarga kita, mungkin di antara para teacher ini sudah ada yang punya anak, di lingkungan keluarganya. Ketika kita melakukan pendidikan, entah itu etika, pembentukan karakter, pembentukan pola pikir, maka kita berada di depan gitu loh, sebagai pendidik tadi. Dan sebaiknya berilah contoh. Karena contoh itu lebih mengena daripada sekedar ucapan. Jadi itu memberi contoh. Di depan memberi contoh. Dan ingat, Allah Maha melihat. Contoh yang kita berikan bisa jadi di hadapan siswa tadi atau mungkin bisa jadi tidak di hadapan siswa tadi. Misalnya kita mengajarkan buang sampah di tempatnya ya. Buang sampah di tempatnya ya. Ya. Jadi kalau kita mengajarkan tolong
jangan buang sampah sembarangan. Di saat kita di depan siswa, kita membuang sampahnya benar-benar di tempatnya. Tapi ketika kita tidak dilihat oleh siswa, kita tidak dilihat oleh siapapun, kita buang sampahnya seenaknya. Maka saya bisa menjamin siapapun yang kita ajarkan tentang membuang sampah di tempatnya itu tidak akan pernah mengena. Nah, itu dalam sekali perihal ini. Jadi kata-kata ini luar biasa ini. Engarso sung tulodo. Memberi contoh. Contoh yang tidak harus terlihat. Ya. Jadi seperti itu. Sama ketika kita nanti menjadi pemimpin apapun, maka kita harus bisa memberi contoh. Ya, di depan harus bisa memberi contoh. Itulah pendidikan untuk tim kita. Kalau kita menginstruksikan sesuatu, berilah contoh. Itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar teori ya. Daripada hanya sekedar teori. Oleh karena itu, Maximus adalah wadah benar-benar untuk para teacher mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Apalagi sejak tahun 2023 sudah di bawah naungan sebuah yayasan. Jadi lakukanlah pendidikan yang memang berkarakter ya. Karakter learning ya kalau dalam bahasan. Jadi di mana contoh kita itu mengena pada siswa tadi. Baik dilihat siswa ataupun tidak. Itu selalu. Ketika kita bilang, you must speak English in the class. Please speak English in the class. Please speak English in the class. Begitu kita bicara bahasa Indonesia dicontoh itu sudah. Ya, jadi tetap harus berusaha untuk memberi contoh. Jadi itu engarso sung tulodo. Berikutnya yang kedua ini ada ing madya mangun karso. Nah, sekarang saya tadi kan sudah berbicara ing ngarso sung tulodo ya. Sekarang saya mau nunjuk gantian yang berbicara biar asik ya. Sekarang filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu ing madya mangun karso. Jadi tadi filosofi yang pertama saya yakin sudah mengena, ingatlah contoh itu Allah Maha melihat. Dan masing-masing orang tetap memang dikodrati, dikehendaki punya kesalahan. Oleh karena itu Allah Maha penerima taubat. Setidaknya ketika kita berbuat salah, jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Itu sudah memberi contoh. Dilihat siswa atau enggak, itu sudah memberi contoh. Dan mekanisme Allah luar biasa memajukan siswa-siswa yang para teacher didik. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ing madya mangun karso. Gantian, saya mau memilih nih. Nah, ini ada Miss Puji. Miss Puji, bisa dijelaskan? Ing madya mangun karso. Itu artinya apa sih menurut Miss Puji? Oh ya, Miss Puji bisa bahasa Jawa enggak ya? Halo Miss Puji. Halo. Sekarang totalnya sudah 30 akun ya. Yang masuk dikurangi 4 berarti 26 akun. Nah, ini. Aku Mister. Silakan. Menurut Miss Puji, filsafat Ki Hajar Dewantara yang nomor 2. Saya kurang paham bahasa Jawa. Madya itu mungkin di tengah ya. Membangun karso. Kak, membangun karso itu apa ya, Mister? Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jujur ya. Ini Miss Puji ini jujur ya, luar biasa ya. Nanti insya Allah murid-muridnya bisa jadi murid-murid yang jujur ya. Mohon maaf, Mister, saya belum tahu itu. Di tengah membangun karso. Karsonya apa ya, Mister? Saya nggak tahu. Oke, enggak apa-apa. Saya akan lanjut ya. Ganti sekarang. Ada Miss Safara. Silakan Miss Safara. Baik, izin menjawab. Untuk yang tadi engarso sung tulodo niku
memberikan contoh. Nah, untuk ing madya mangun karso ini memberikan sebuah motivasi atau dorongan motivasi, sehingga siswa itu bersemangat dalam ing madya mangun karso, sehingga siswa itu menjadi semangat. Jadi kita itu memberikan dorongan berupa semangat, seperti itu. Luar biasa ya. Miss Safara ini kayaknya bahasa Jawanya medok ini kayaknya ini. Namanya boleh nggak nama Jawa, tapi luar biasa ya bahasa Jawanya. Dari pronunciation Jawanya kayaknya medok ini kayaknya. Jangan-jangan keturunan Jawa Tengah kayaknya ini. Baik, terima kasih ya Miss Safara atas jawabannya. Ya benar ya, ing madya itu di tengah. Mangun itu membangun, karso itu membangkitkan. Jadi mangun itu membangun, membangkitkan. Karso itu keinginan, cita-cita, hasrat, passion ya. Kalau orang anu itu passion ya. Passionnya apa itu dicari, dibangkitkan. Jadi kalau kita sebagai pendidik yang berada di tengah itu berusaha bisa membangkitkan hasrat para siswa-siswi, passionnya mereka ketika belajar matematika. Kenapa sih mereka kok ogah-ogahan? Kita harus mencari tahu, kenapa sih? Hasratnya apa? Oh ternyata dia nggak suka perkalian. Kenapa sih nggak suka? Ya kan? Kenapa? Kita harus mencari tahu. Itu mendidik seperti itu memang. Jadi kita cari tahu, ternyata dia nggak suka kalau langsung hitung-hitungan. Kalau dikasih model soal cerita, logikanya ternyata jalan. Oh dia mulai terbangkitkan passion itu, hasratnya tadi. Mangun karso. Lebih luas lagi, cita-cita dia lebih luas lagi. Mungkin ketika kita ngobrol, kamu pengen jadi apa besok? Cita-citamu apa? Saya pengen jadi presiden. Wah, luar biasa jadi presiden. Harus rajin belajar ya, jadi presiden. Tapi saya nggak bisa matematika, Miss. Presiden nggak perlu matematika, nanti timnya banyak yang bisa matematika. Presiden harus punya pemikiran yang luas. Itu membangkitkan keinginan. Nah, di tengah membangkitkan cita-citanya, membangkitkan keinginannya, mendorong, memotivasi tadi. Nah, sama seperti pemimpin, ketika berada di posisi tengah, dia bisa membangkitkan passion-nya timnya untuk bergerak maju bersama. Sesuai visi, sesuai misi yang dia punya. Nah, itu pemimpin yang luar biasa. Ya. Oke, terima kasih bagi yang menjawab tadi, Miss Puji dan Miss Safara. Sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir nih, Tutwuri Handayani. Ya, saya cari lagi ya. Orang yang berbeda ya. Tutwuri Handayani. Kayaknya ini, waduh cepet-cepet googlingin aja, googling. Sekarang enak ya. Mumpung belum tanya googling gitu ya. Yang belum tadi. Nah, ini saya minta jawabannya dari Miss Chandra Dewi. Miss Chandra Dewi. Ya, Mister. Nah, silakan Miss. Kalau Tutwuri Handayani itu menurut Miss Dewi apa? Kalau menurut pendapat saya, Mister ya, Tutwuri Handayani itu seperti mengawasi siswa-siswi atau peserta didik yang tadinya awalnya kan kalau ing madya mangun karso iya Mister ya. Oh maaf, ing ngarsa sung tulodo tadi kan memberikan contoh. Kemudian kalau ing madya mangun karso membangkitkan semangat untuk belajar. Nah, kemudian ketika semangatnya sudah bangkit, maka kita sebagai guru atau pendidik itu juga memiliki kewajiban untuk mengawasi. Dalam artian mengarahkan apabila di tengah pembelajaran tersebut barangkali menemui kekeliruan ataupun kesalahan. Begitu, Mister. Wah, luar biasa jawabannya Miss Dewi ya. Miss Chandra Dewi luar biasa. Terima kasih Miss Dewi. Oke, sekarang saya ambil jawaban berikutnya yaitu dari tadi kan ada Miss Safara ya, sekarang ganti Miss Safa Putri ini. Tutwuri Handayani apa Miss menurut Miss Safa?
Tuturi Handayani menurut saya itu di belakang memberikan dorongan. Jadi kalau bagi seorang guru itu di mana guru itu membimbing, mengajar, mengasihi, dan bukan menekan terlalu keras kepada seorang murid. Oke, terima kasih Miss Safa ya. Luar biasa ya, jawabannya sudah tepat semua. Jadi Tuturi Handayani ketika guru berada di belakang kan sudah ngasih contoh, kalau di tengah itu membangkitkan semangatnya, membangkitkan cita-citanya, membangkitkan hasratnya, passionnya. Begitu di belakang ini kan sudah bergerak loh. Sudah bergerak kan, kita posisinya di belakang. Ya dorong semakin cepat untuk mencapai tujuannya dia. Selama tujuan itu memang baik. Dorong, jangan malah dihambat. Karena kitalah gurunya. Karena kitalah pemimpinnya. Seperti itu ya. Luar biasa ya, Ki Hajar Dewantara ini meninggalkan falsafah yang luhur ya. Jadi itu maknanya. Wah, luar biasa. Malam ini saya merasa mendapatkan ilmu juga dari para teacher. Oke, kita lanjutkan ya. Saya akan menginformasikan bahwa Maximus Education Center akan melaksanakan kurikulum bahasa Inggris baru mulai September 2025. Jadi sesuai dari filsafat Ki Hajar Dewantara tadi, ketika kita merubah kurikulum, maka kita ingin memberikan contoh dulu. Waktu itu ada rapat yayasan dan ketika buku mau dicetak, saya benar-benar meminta dengan serius, jika buku ini baru dicetak, maka jangan direvisi lagi. Sepertinya ada pemikiran yang diolah waktu itu, sehingga kita memending ya, menunda pencetakan. Kita menggodok lagi, akhirnya saya meminta kalau memang ada kurikulum ini, maka ujikan ke masyarakat. Mungkin kalau mengikuti status saya waktu itu semua pengurus yayasan itu menguji ya. Memberikan contoh menguji ke masyarakat ya. Jadi setidaknya di lingkungan tempat tinggal kita. Kita berhubungan sama siapa. Karena berhubungan dengan bahasa Inggris, maka yang diuji kurikulum bahasa Inggris waktu itu ya. Jadi kita mengajari orang yang benar-benar tidak pernah tahu bahasa Inggris, tidak pernah menerima bahasa Inggris, atau dia sudah pernah menerima bahasa Inggris tapi benar-benar tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris gitu loh, benar-benar. Nah, itu menguji kurikulum tersebut. Nah, ketika sudah mulai terlaksana, ya sudah kita susun. Dan nanti insya Allah mulai September 2025. Nah, dalam menuju ke sana, ya karena siswa ini kan menerima pengajaran kita, menerima didikan kita. Otomatis kita sebagai tim pendidiknya, sebagai tim pengajarnya, harus di-upgrade. Ya. Harus di-upgrade. Saya menyadari, jadi saya sangat-sangat menyadari dari awal Maximus berdiri 2003, pernah saya sampaikan sampai detik ini, waktu itu kita ada wawancara teacher, jadi membuka lowongan secara luas di teacher ya. Itu pernah saya sampaikan bahwa kita menerima tim pengajar yang baru atau calon pengajar itu di atas 50% lebih ya, bahkan 60-70% lebih itu memang bukan pada bidangnya. Tapi kita memberikan kesempatan, kita mendidik, kita menggodok di dalamnya, kita memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Kita tidak punya kepentingan nanti yang bersangkutan itu akan berkiprah di Maximus seterusnya gitu loh. Tapi kita berikan ilmu di situ. Dan ternyata luar biasa, rata-rata ketika mereka sudah 3-4 tahun di Maximus resign itu ilmunya sudah banyak, bahkan diterima di pekerjaan luar. Bahkan ada yang saya dapat cerita dari Mr. Krishna, ada 4 tim pengajarnya mantan ya dulu, mantan pengajarnya itu yang tinggal di luar negeri, bahkan jadi dosen di luar negeri, ada yang di Inggris dan banyak tempat lah. Terus ada yang dari
tim pengajar saya itu mendirikan bimbingan belajar sendiri, termasuk salah satunya yang punya cabang Perak ya. Karena kita memberikan didikan tadi. Didikan tadi ada filosofi, jadi lebih mendalam lagi. Visi misinya lebih luas ya. Jadi itu. Oleh karena itu kita berkomitmen, semua pengurus yayasan ini berkomitmen akan mengupgrade kemampuan tim pengajar dari Maximus. Jadi target dari kurikulum ini adalah siswa Maximus Education Center bisa berbicara bahasa Inggris aktif, terutama yang menyangkut topik sehari-hari. Jadi saya kasih bocoran saja, nanti kurikulum ini secara bukunya tebalnya masih sama ya, kemarin rencananya mau dibikin tipis, setelah kita olah lagi supaya tidak membebani wali siswa, itu tebalnya sama, hanya masa pakainya agak lama. Jadi selama 2 tahun itu ada 6 level di satu buku itu. Itu fokusnya memang di speaking ya. Mendidik ke speaking. Sudah kita olah di situ topik sehari-hari, terus nanti berkembangnya level berikutnya. Dan bagaimana kalau nanti siswa lama ini sudah pada level ini ya, tinggal menyesuaikan. Kita sudah merancang itu ya. Itu target dari kurikulum ini. Karena kadang-kadang miris. Ada siswa yang sudah level 6, tapi ketika ditanya how are you, masih malu-malu jawab. Ketika ditanya what's your lesson today, ya itu masih belum bisa menjawab. Atau ketika ditanya where do you live, masih belum bisa menjawab gitu loh. Suatu hal yang benar-benar kontras ya. Kita memberikan pendidikan bahasa Inggris, tapi siswa belum mampu untuk berbicara berbahasa Inggris. Padahal esensi dalam ilmu bahasa itu adalah komunikasi. Pentingnya ilmu bahasa itu adalah komunikasi. Sekali lagi saya ulang, pentingnya ilmu bahasa adalah komunikasi. Dan ketika kita menggunakan kurikulum ini, saya menyampaikan memang. Dan mungkin kalau di tim Kapas Gading ke Dinding mungkin sudah bosan ya dengan ya tausiah saya atau wejangan atau ya apalah istilahnya itu, bahwa ketika kita dituntut untuk mengajarkan 4 hal dalam ilmu bahasa, yaitu speaking, reading, writing, listening, ya, mereka harus menguasai 4-empatnya, sementara mereka ketemunya hanya 1 bulan 1 kali, ya, mereka ketemunya hanya 1 bulan 1 kali. Kalau berdasarkan berdasarkan kalender akademik kan ketemunya 1 bulan 1 kali. Speaking-nya bulan ini ketemu 1 kali, ketemu lagi baru bulan depan. Kalau absen, ya sudah 2 bulan lagi ketemu. Listening-nya bulan ini ketemu 1 kali. Bulan depan ketemu lagi. Kalau absen, ya ketemunya 2 bulan lagi. Bagaimana kita mencapai target pada 4 topik tersebut? Sangat sulit. Sedangkan saya dulu ketika belajar Al-Quran, di Gria Al-Quran, topiknya hanya reading. Reading, tidak tahu artinya, tidak diajari nulis, tidak diajari berbicara, reading saja. Dengan ejaan yang benar. Seminggu ketemu 3 kali. Maka dalam 1 tahun, 5 kali ujian, saya bisa menuntaskan 5 level. Jadi karena ketemunya lebih intens, bisa reading, dan bisa juga khatam atas izin Allah. Nah itu yang benar-benar jadi, Al-Quran itu mencapai targetnya gitu. Santrinya bisa membaca. Nah kalau di tempat kita mungkin acak. Satu sisi ini bisa bicara, satu sisi ini bisa menulis. Tapi rata-rata banyak kan bisa menulisnya daripada bisa bicaranya. Jadi itu yang kita kaji selama ini dari komplain wali siswa atau dari masukan dari cabang, dari masukan dari teacher. Nah, kita menggulirkan kurikulum ini. Nah sekarang bagaimana bisa mencapai target kurikulum yang disampaikan sekarang? Yaitu siswa bisa berbicara bahasa Inggris. Otomatis yang pertama itu dididik adalah narasumbernya, teachernya. Jadi kemarin saya di-sharing sebuah sekolahan, terus jadi kalau untuk di Kapas Gading dan ke Dinding itu memang sudah saya awali 1 minggu ini ya, saya bilang ke para teacher, saya mohon maaf, ini
Ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Maximus, ini untuk mengupgrade Anda semua. Mumpung ada wadah yang untuk mendidik, silakan dimaksimalkan. Jadi di Kapas Gading itu 1 minggu itu gantian, satu-satu. Setiap hari ada teacher yang dididik. Terus nanti bikin vlog, terus habis gitu di grup sudah dirubah harus berbahasa Inggris. Hari ini saya sangat mengapresiasi tim Kapas Gading Kedinding ketika kita bicarakan satu sekolahan itu. Saya sengaja nggak nyebut sekolahnya, silakan dicari, ada yang menjawab dengan bahasa Inggris seperti ini. Terus saya menanyakan kenapa kok bisa seperti itu. Semuanya menyampaikan. Saya tidak pernah menyalahkan ketika itu terjadi kesalahan. Karena itu berbentuk pengajaran. Nanti ketika kita ketemu, kita memperbaiki bareng-bareng. Karena bagaimanapun juga, kalau sudah disalahkan, takut sudah. Nanti saya tidak berani ngasih pendapat, nanti salah. Saya tidak pernah seperti itu. Karena mendidik, pentingnya mendidik itu adalah membangkitkan tadi. Kalau kita sudah memberi contoh, yang sulit ketika di tengah. Di tengah, ing madya mangun karso. Gimana bisa membangkitkan tim kita, ya, semangatnya. Bayangin, ketika apinya sudah mulai berkobar, kita siram dengan air, mati sudah api itu sudah. Jadi harus hati-hati. Tetap kita arahkan ketika sudah benar, ya sudah. On the rule sudah luar biasa. Ketika agak belok titik, ya berbelok sedikit, ya kita arahkan pelan-pelan. Mengurangi mengkritik. Jadi itu sulit memang. Sulit untuk seorang mendidik. Mengurangi mengkritik dengan bahasa lebih halus, yaitu menyarankan. Oh, ini sudah bagus. Dan akan lebih bagus lagi jika ditambahkan yang ini. Ya, itu beda dengan bahasa mengkritik. Nah, itu nanti topiknya kalau ketemu offline ya, ada narasumber yang lebih ahli dalam hal tersebut ya. Itu masuk ke public speaking ya. Jadi itu. Jadi kita mencapai target ini otomatis ada dalam mencapai ini setiap guru ya, saya slide berikutnya, setiap guru dituntut untuk bisa berbahasa Inggris di kelas atau ketika berada di lingkungan Maximus Education Center. Berarti kita punya waktu Juni, Juli, Agustus untuk mengolah ini tadi. Mengolah sumber daya manusia yang ada. Beberapa teacher sudah siap, beberapa teacher masih belum. Jadi ketika saya mengadakan ya sekedar ramah tamah tanggal 1 kemarin, jadi waktu itu sebenarnya saya ingin mengundang keseluruhan teacher, cuma kayaknya terlalu mendadak sehingga saya mengadakan sendiri. Saya menanyakan kemampuan matematika, siapa yang masih belum bisa ngacung, kemampuan bahasa Inggris yang belum bisa ngacung, ya luar biasa kejujuran ya. Nah, kita perbaiki bersama-sama. Jadi ini, jadi setiap guru dituntut untuk bisa berbahasa Inggris di kelas atau ketika berada di lingkungan Maximus. Sekarang saya ingin bertanya, ya, kan saya belum ketemu keseluruhan ini, malam ini saya ketemu ini. Ada 31 akun. Silakan mengacung yang sudah mampu menguasai matematika, buku-buku matematika Maximus atau ilmu matematika yang kita ajarkan. Silakan, siapa yang Oh, saya balik saja. Siapa yang belum menguasai? Maaf, siapa yang belum menguasai? Silakan ngacung. Raise your hand. Ngacung saja tekan. Kalau sudah menguasai jangan ngacung. Alhamdulillah. Ya, 1. Terus siapa lagi? Enggak apa-apa. 2. Ya, saya ingin tahu ya yang mengangkat tangan. 1, 2. Terus siapa lagi? Ini matematika ya, masih matematika. Terus ada lagi? Ingat, kita satu tim. Tidak boleh saling menjatuhkan. Harus saling mensupport. Insya Allah nanti Anda di kehidupan di luar Maximus banyak orang yang mensupport. Ingat, di tim tidak boleh saling menjatuhkan. Harus saling support, harus saling mendukung. Kelemahan satu orang harus ditutupi kelebihan orang yang lain di dalam tim itu. Oke? Sudah ya? Sekarang saya tanya, siapa yang belum mempunyai kemampuan di bidang bahasa Inggris, terutama berbicara aktif?
dalam berbahasa Inggris? Silakan mengacungkan. Wah, cepat sekali pergerakannya. Luar biasa kejujuran Anda. Saya sangat salut dengan para teacher ya. Kejujuran itu tidak pernah salah. Di tempat apapun tidak pernah salah. Dan kejujuran diperintahkan di dalam Al-Quran di banyak surat. Yang dalam bahasa Al-Quran apa? Sotikin ya. Ya, Sidikin, Sotikin. Makanya itu melekat di nama Sayyidina Abu Bakar ya. Tidak menggunakan nama nasab tapi menggunakan sifatnya yang jujur, setiap berkata benar. Luar biasa. Saya salut ya. Oke, saya akan lanjutkan. Kira-kira kalau kita ini programnya baru bahasa Inggris ya, matematika masih bertahap karena kita memang timnya yayasan ini pengurusnya 4 orang dan berjibaku beneran ya, mengatur waktu segala macam untuk benar-benar mempersembahkan kualitas yang terbaik untuk ke siswa. Kira-kira kalau ini bahasa Inggris dulu ya, kalau pengurus yayasan ini berkontribusi secara optimal, apakah Anda mau berperan dalam meningkatkan kualitas diri? Silakan angkat tangan kalau mau, kalau nggak mau jangan angkat tangan. Silakan angkat tangan kalau mau. Luar biasa ya, oh Masya Allah. Semangat yang benar-benar patut diacungi 2 jempol ini ya. Ya, jempolnya manusia cuma ada 2, yang bawah kan nggak mungkin diacungkan ya. Saya sangat salut ya. Masya Allah, ternyata banyak yang ingin meningkatkan kemampuan diri. Baik. Baik ya, saya akan lanjutkan. Jadi kita sepakat ya, bahwa kita memberikan nggak cuma pengajaran, tapi pendidikan kepada siswa-siswi Maximus Education Center. Jadi itu. Dan insya Allah saya sekedar ngasih gambaran, bukan untuk apa menonjolkan diri sama sekali bukan. Ini berhubungan dengan rezeki ya. Jadi bahwa Allah itu menjanjikan 3 amalan yang tidak pernah terputus. Nah, ini semua sudah pasti tahu. Setiap kali khotbah Jumat disampaikan, setiap kali banyak kajian-kajian disampaikan, di mana salah satu amalan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu letaknya pada para pendidik. Indonesia saat ini berusaha memang untuk menghargai jasa guru. Tapi masih belum sebagus negara seperti Singapura ya, di mana pendapatan guru itu bisa terbilang tinggi atau mungkin paling tinggi di antara profesi yang lain. Tapi memang masuknya sulit. Oleh karena itu di sana siswa-siswanya bagus-bagus. Selain gitu dari pemerintahnya juga mendukung secara kurikulum, secara sarana prasarana, banyak ya. Pendidikannya dari hulu hingga hilir itu nyambung. Ke Indonesia saya mengamati masih belum 100%. Tapi saya yakin negara Indonesia suatu saat pasti bisa seperti itu. Saya hanya yakin, hakul yakin. Nah, kita berada di Indonesia, maka persembahkanlah ini kemampuan kita yang terbaik. Kalau masalah rezeki, insya Allah dan sangat-sangat insya Allah atas izin Allah, apa yang Anda berikan ke para siswa itu nanti akan berbuah manis. Saya bisa membeli rumah tidak dapat dari rezeki pendidikan. Dari ini pendidikan enggak, tapi sebelumnya saya sudah menekuni lini pendidikan. Kuliah saya di teknik. Belajar lagi, luar biasa belajarnya berat. Masuk ke dalam bidang pendidikan. Dan atas izin Allah, rumah yang terbeli itu tidak dari lini pendidikan, dan itu secara tunai. Tidak melalui hutang di bank. Jadi seperti itu. Jadi atas izin Allah ini. Dan Allah janji itu ditepati. Dan itu selalu saya ceritakan. Bahwa apa yang kita tanam, insya Allah akan kita tuai. Apalagi ini sudah janji Allah. Seperti itu, saya selalu motivasi. Jadi, tuluslah melakukan apa yang Anda kerjakan. Ya. Jadi, jangan tengok-tengok, waduh saya nanti nggak bisa gini ya, nggak lihat temennya. Ya jangan terlalu lihat yang tinggi, nanti akhirnya kita kurang tulus mengajari siswa-siswa. Lakukan saja.
yang terbaik. Anda boleh berencana, boleh punya cita-cita, tapi yang paling utama itu adalah lakukan yang terbaik hari ini yang bisa Anda lakukan. Tetap harus punya cita-cita, harus punya passion, harus punya kehendak yang tinggi ya. Dan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap doa kita, jangan lupa mendoakan siswa-siswi kita. Lihatlah nanti energi yang luar biasa yang Allah berikan dan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita yang Allah berikan. Dan itu kita akan pasti bilang, Masya Allah, Allah Maha segalanya. Nah itu ya. Jadi ini, kita kembali lagi ke sini. Jadi yayasan akan mendidik para guru yang belum mampu berbahasa Inggris aktif via online secara teratur. Ini kemarin sudah kita sampaikan di Temu Owner. Jadi sebelum hari ini saya membicarakan ke para teacher, kita kemarin sudah tanggal 25 tepatnya, hari Minggu, itu sudah ada Temu Owner online. Jadi semua pemilik Maximus di 12 tempat itu kita membicarakan semuanya. Jadi yayasan nanti akan mendidik dan owner wajib menyediakan memang sarana prasarannya. Kita mendidik bahasa Inggris secara aktif, tinggal penyusunan jadwal ya. Dan nanti bisa jadi seminggu sekali, bisa seperti itu, nanti ada susunannya. Jadi ini yayasan berperan ya. Dan ini tugas yang wajib dikerjakan, wajib ini ya. Untuk siapa? Untuk pengembangan diri masing-masing teacher tadi, supaya klik gitu ya. Antara program kami dan peningkatan sumber daya manusianya. Ini tugas yang wajib dikerjakan. Satu, membuat vlog berbahasa Inggris sekali sehari selama minimal 30 sampai 60 detik, boleh lebih. Itu minimalnya ya, boleh 30 detik tapi nggak boleh kurang sampai 60 detik kecuali hari libur. Jadi kalau entry day ya, hari masuk, kalau day off itu nggak bikin ya. Seperti hari ini kan day off, nggak perlu bikin. Tapi kalau misalnya, oh saya meningkatkan diri saya lebih, boleh. Nanti buat vlog. Jadi kita akan bentukkan grup Telegram, vlog itu masuk di Telegram. Dan kami minta izin jika memang kami ingin mengunggah di channel, kami pihak yayasan meminta izin para teacher supaya diizinkan masuk di channel tadi, channel YouTube. Mungkin ada dari tim kami ada yang mengedit, hanya mungkin nambahi label atau apa supaya masuk di channel YouTube tadi. Jadi ini buat vlog berbahasa Inggris, topiknya bebas ya, berbahasa Inggris. Kalau teacher yang saya arahkan selama ini seputar topik yang ada di buku. Jadi kalau memang sudah pandai boleh lebih luas, kalau masih ngawali enggak apa-apa, jangan malu. Jangan malu. Belajar jangan malu. Saya belajar Al-Qur'an 2018. Saya masuk Islam 2009. 9 tahun kemudian baru saya belajar Al-Qur'an. Nah, istri saya udah gregetan sehingga saya didaftarkan ke Gereja Al-Qur'an karena lidahnya sudah kaku. Saya enggak malu. Enggak ada ilmu yang kalau kita merasa kita enggak bisa terus malu, jangan. Ya, kita harus berani salah karena dari kesalahan itu kita akan mengetahui banyak hal. Sehingga saya bisa tahu letak huruf waktu itu, saya bisa tahu nada, ya, dan luar biasa waktu itu. Saya berkumpul dengan orang-orang anak-anak kuliah yang belajar Al-Qur'an, juga ada yang lebih tua dari saya, ada. Tapi banyak lebih muda, tapi saya enggak malu. Nah, itu ya. Jadi buat vlog. Enggak apa-apa kalau kita baru bisa this is, these are, there is, there are, enggak apa-apa, buat aja. Buat saja. Jangan melihat, waduh lainnya bagus-bagus ya. Udah jangan melihat itu. Jangan. Buat saja. Seperti yang saya katakan tadi, lakukanlah yang terbaik saat ini. Anda tetap punya cita-cita, itu wajib. Tapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan sekarang. Yang tidak hanya sekedar teori. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah berlatih bahasa Inggris secara aktif dengan aplikasi online. Contoh ChatGPT ya. Saya tadi pagi baru mencoba. Sebenarnya di grup Teknik Elektro ITS itu, para dosen-dosen di situ, para sudah bahas ChatGPT udah lama. Saya baru install ChatGPT di 2 HP, 3 HP, satunya nggak bisa. Karena dianggap Play Store-nya sudah usang. 2 HP bisa. Jadi saya ajak ngobrol ChatGPT. Dia pakai bahasa Indonesia ya. Tapi begitu saya ajak ngobrol bahasa Inggris, dia langsung menanggapi ya. Tinggal kita pilih
pilih orang-orangnya, suaranya kita pilih, mudah sekali, itu gratis itu, ChatGPT itu. Biasanya kan untuk nyari-nyari info ya, tapi saya ini untuk conversation saja. Saya ajak ngobrol dia ya, ChatGPT via aplikasi. Ini berarti bahasa Inggris. Nanti sesekali itu bisa dijadikan vlog, konten juga. Singkat, ngobrol dengan ChatGPT tadi, ya kelihatan lebih natural nanti. Nah, jadi vlognya itu bisa macam-macam. Poin nomor 1 juga ada korelasinya dengan poin nomor 2. Ya, tugas berikutnya yaitu berlatih bahasa Inggris dengan pengurus Yayasan Cendekia Muslim Parsojo seminggu sekali. Topik nanti kita yang menentukan. Dan saat itu juga jangan malu ketika aduh saya enggak bisa jawab nanti gimana, aduh kalau saya diajak ngomong pas salah. Jangan. Jadi ingat kita di sini dikasih amanah sebagai pemimpin ketika kita mengajar di depan kelas. Ingatlah 3 filosofi tadi. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangan karsa, tuturi handayani. Ingat 3 filosofi itu. Jadi itu. Lah pengurus yayasan ini berkomitmen benar-benar untuk mendidik para teachernya, SDM-nya. Ya. Jadi itu. Dan nanti topiknya sudah ditentukan dalam didikan ini. Ini berlatihnya secara online. Online nanti segala sarana prasarana disediakan oleh masing-masing cabang. Kemarin sudah kita sampaikan kepada para owner. Jadi itu. Dan yang keempat ini membuat video pengajaran full bahasa Inggris 1 kali saja seminggu, minimal 10 menit sampai 15 menit di awal. Jadi misalnya tentang apa? Oh, tentang alfabet ya. ABCD, ya membuat ABCD beserta contohnya, pengajarannya, seperti itu. Full of English ya dalam mengajarkan. Juga bisa diinteraktifkan, misalnya dia menganggap di depan itu ada siswa, bisa menanyakan ya seperti itu. Jadi nanti bisa saya kasih contoh salah satu teacher, ya itu bisa atau bisa nanti kami memberi contoh. Jadi itu, dan ini mulai kita laksanakan di bulan Juni. Jadi kurang berapa hari ya, kurang 2 hari. Jadi tolong dipersiapkan beneran. Ini tugasnya yang wajib dikerjakan. Saya rasa dari presentasi saya ini sudah habis ya slide-nya. Nah, kita ganti ke topik tanya jawab sekarang. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, dari topik tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada Mr. Bima Yudi sebagai moderator tadi. Jadi untuk penyampaian materi malam ini, kayaknya saya overtime ya, tadi nggak melihat jam. Ya, saya mohon maaf ya, kayaknya overtime dari tadi yang sudah diberikan waktunya. Ya, saya kembalikan dulu ke... Iya, saya kembalikan ke Mr. Bima Yudi ya. Ya, terima kasih Mr. Anton. Ini penjelasannya seru ya, dan memang overtime tapi sengaja saya biarkan karena memang penting ya, kita penting dan mendesak ya, karena kalau kita tidak segera untuk mengupgrade, meningkatkan kemampuan ya, secara alami akan tertinggal walaupun posisi saat ini posisi yang bagus, tetapi karena terus terjadi perubahan dan kalau kita nggak berubah ya nanti secara alami akan perlahan-lahan tertinggal. Oke, teman-teman semua, untuk penjelasan yang luar biasa dari Mr. Anton tadi dan mungkin implementasi penerapannya nanti di lapangan bagi yang masih belum jelas dengan program-program ini tadi, bisa langsung ditanyakan saat ini kepada Mr. Anton. Untuk pertanyaan kesempatan pertama saya berikan 2 dulu nih. Siapa yang mau mencoba bertanya untuk mengutarakan mungkin ada yang kurang jelas, dipersilahkan. Halo teman-teman, ini nggak pada tidur kan? Khawatir nggak nampak wajahnya tidur semua ini. Padahal penjelasannya seru ini. Ya, ada yang tanya kan? Oke, siapa ini? Miss Chandra Dewi. Silakan, Miss Chandra.
Iya, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mister Anton. Saya mau menanyakan untuk tugas video pengajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mister. Jadi untuk tugas video pengajaran yang 1 minggu sekali, antara 10 hingga 15 menit full bahasa Inggris itu dalam artian harus take-nya atau rekam videonya saat mengajar di kelas, atau kita seolah-olah mengajar di kelas begitu boleh. Mungkin bisa diberikan contohnya, Mister. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya, Miss Dewi. Jadi kalau yang sudah terjadi kemarin di Kapas Gading itu ada 2 teacher, di mana hanya ada 1 kelas, berarti 1 kelas cukup 1 teacher, sementara 1 teacher yang lainnya saya minta untuk membuat video pengajaran tanpa siswa, tapi full of English. Nah itu sudah terlaksana, itu lamanya 30 menit ya. Nah kalau 30 menit mungkin yang belum bisa kan kagok ya, jadi lebih baik 10-15 menit saja. Tapi continue nanti. Nah, boleh ketika di kelas dia full of English, siswanya harus ngikuti berbahasa Inggris, itu boleh. Boleh men-setting, misalnya ada satu tempat itu teachernya wajib masuk jam 3, tapi mulai efektif di hari Senin sampai Kamis itu mulainya 4:30, sehingga ada jeda waktu tadi, biasanya untuk belajar, lah itu langsung belajar praktek, membuat video tadi. Seperti itu. Jadi mekanisme di lapangan itu macam-macam, diperbolehkan. Jadi cuma ada minimal tadi 10 menit sampai 15 menit. Seperti itu. Baik, Mister. Terima kasih. Sama-sama, Miss Dewi. Baik, terima kasih Miss Chandra Dewi. Mungkin ada teman-teman berikutnya yang mau ditanyakan. Karena ini nanti terkait dengan pembuatan vlog juga. Halo, teman-teman. Sudah paham semua ini ya? Jadi kalau sudah paham, segera dilaksanakan ini Miss Ranten ya. Malam ini kan ada mata kuliah ya. Biasanya kalau habis mata kuliah itu ada tugas biasanya. Iya. Sebagai gambaran saja sambil menunggu ya teman-teman yang mau bertanya ya, sebagai gambaran tadi yang saya tangkap, nantinya setiap pengajar pendidik di Maximus itu berusaha untuk membuat vlog, tidak yang harus sempurna, tetapi harus segera membuat. Supaya apa? Supaya segera memulai. Habitnya itu termulai dan akan secara alami akan meningkat dengan sendirinya karena terbiasa. Jadi kalau menunda sampai sempurna nanti tidak akan pernah melangkah. Dan diusahakan mungkin di awal-awal masih sedikit tercampur, tetapi diusahain supaya tidak tercampur dengan bahasa Indonesia, karena yang kita tujuannya adalah full of English method. Di kelas belajar mengajar dengan bahasa Inggris full. Ya di awal-awal mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi terus harus berusaha supaya bisa 100% nantinya berbahasa Inggris. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Mr. Anton, kalau misalkan untuk pengajar matematika, itu apakah juga perlu, Mister? Ya, sama ya. Jadi bisa ditanyakan di sini ada hadir, saya cek dulu ya. Ada dari tim saya itu, ada Miss Safa. Miss Safa ini dari jurusan Matematika ITS ya. Luar biasa ya vlognya ya. Jadi bertahap istiqomah setiap hari. Terus ada yang dari Unesa itu ada Miss tadi ya, Miss Ardel juga ya. Kalau saya diizinkan, Miss Ardel dan Miss Safa, bolehkah saya share vlognya di grup besar yang saya dari tim saya ya. Saya kalau nggak dapat izin, saya nggak berani share. Saya hanya beraninya share di status ya. Saya share di status, saya kemas. Nah, kalau Miss Safa dan Miss Ardel mengizinkan, saya akan share di grup teacher ya. Atau tim saya yang lainnya kan sudah pada membuat ya, ada Miss Meli, ada
Miss Dahlia, terus ada Mr. Dimas, harian ya. Spot-spotnya berbeda-beda, kadang di kursus, kadang di tempat les, kadang di kampusnya, kadang di warung, ya spot-spotnya berbeda-beda ya. Kadang di sekolahannya, tempat kerja beliau. Jadi seperti itu. Gimana Miss Safa, Miss Adel, dan tim saya yang lainnya, bolehkah vlognya saya share di grup teacher untuk sebagai contoh saja? Bisa dijawab di sini. Halo? Miss Safa, Miss Ardel. Ya, mungkin kalau untuk 1-2 video aja nggak apa-apa sih, Mister. Kayaknya satu video saja cukup kayaknya. Iya, 1 video aja, Mister. Satu ya. Tapi jangan dikritisi ya. Ingat kita sama-sama membangun ya. Jadi dari awal membentuk habit yang benar. Ya memang kalau mengajar bahasa Inggris ya sudah wajar lah dengan berbahasa Inggris. Jadi memang ke tim saya itu tidak mengkritisi. Saya berusaha membangun tadi. Jadi kalau diizinkan saya share nanti ya contohnya. Dan saya yakin di sini videonya juga bagus-bagus. Saya pernah lihat status-status dari yang, tim kreator beneran ya, kreator konten ya, konten kreator. Baik, nanti saya tunjukkan ya contohnya. Jadi bisa digunakan. Jadi boleh mengambil topik dari buku, boleh mengambil topik dari luar misalnya. Jadi gambarnya misalnya tentang D, saya memberikan contoh waktu itu. Bukan D ya, saya memberikan contoh Pancasila, saya memberikan contoh Youth Pledge. Jadi seperti itu. Boleh dengan siswa kita. Saya juga memberikan contoh vlog dengan siswa. Jadi singkat-singkat memang ya. Ya, seperti itu ya. Tujuannya hanya membentuk kebiasaan. Nanti insya Allah saya share. Baik, ada lagi? Mr. Anton, permisi mau menyambung pertanyaannya tadi. Untuk format videonya portrait atau landscape ya, Mister? Kalau untuk format video, sebenarnya kalau yang pendek, ya, yang pendek itu bagusan portrait. Kalau format video yang pengajaran kan itu 10 menit ke atas, itu bagusan landscape. Ya. Jadi waktu itu saya minta ke tim saya memang landscape ya. Tapi dalam pembuatannya banyak portrait ya sudah baguslah saya ambil juga ya kalau saya editing itu. Jadi kalau pendek memang Mr. Krishna juga bilang bagusan portrait. Nah, sedangkan kalau panjang jangan portrait. Ya, nanti kita punya tujuan sendiri supaya wali siswa itu misalnya contoh kayak rekaman reading, rekaman speaking itu diusahakan landscape. Jadi nanti channel kita itu sebagai sarana komunikasi kepada wali siswa. Jadi kemarin saya sampaikan di Temu Owner itu channel itu nanti playlistnya dibagi per cabang. Semua masuk ke channel itu semua sehingga kalau wali siswa menanyakan ujian anak saya seperti apa sih, tinggal dikasih saja linknya. Jadi begitu sudah direkam, diupload, dihapus langsung karena itu lumayan itu berat di HP itu ya. Kemarin saya dapat komplain ketika kita ketemu tanggal 1 itu ya ada yang komplain tim saya ya. Kenapa kok harus direkam? Ternyata saya tanya kenapa Miss Berata? Iya HP saya bisa hang katanya. Waduh ini kesalahan saya ya. Jadi harusnya memang diunggah. Jadi setiap seperti ini Zoom seperti ini selalu saya rekam. Setiap saya rekam itu memang habisnya bergiga-gigabyte ya. Jadi ada kadang-kadang saya share kan saya setiap kita diklat itu saya rekam semuanya ya. Saya unggah supaya apa? Kalau ada lupanya bisa membuka lagi. Cuma karena itu unlisted ya diusahakan jangan disebar dulu. Karena itu untuk apa ya? Pustaka kita lah. Untuk pustaka kita sendiri. Nanti suatu saat pasti akan saya publish. Yang bagian-bagian memang bisa dipublish ya. Kalau bagian-bagian untuk konsumsi Maximus ya saya unlisted bahkan ada yang saya bikin private ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh ya Miss Dewi, misalnya kalau pendek, Miss Dewi pengen portrait, ya bagus. Saya pernah bikin pendek 1 menit, ya landscape, ya bagus. Karena saya tambahkan apa itu template ya. Sehingga ya tetap bagus, walaupun sebagai status ya tetap bagus gitu. Nah kalau yang panjang,
tadi pengajaran itu landscape ya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, baik. Kalau sudah ada lagi pertanyaan berikutnya, Mr. Anton mungkin bisa sedikit kesimpulan 3,5 menit saja, karena sudah overtime 3 menit ini dari jam 9. Sebagai penutup dan kesimpulan dari pertemuan malam ini, penekanannya di mana, Mr. Anton? Baik, sebelum kita berpisah, ya, sekali lagi saya katakan kita dalam hidup ini tidak bisa memilih apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya saya dulu sekolah di teknik dan Allah menceburkan di dunia pendidikan. Dan Allah pernah menceburkan di dunia retail online. Dan ingatlah bahwa hakikat rezeki itu janganlah kita mengkerdilkan pada profesi yang saat ini kita lakukan. Jangan. Sekali lagi saya katakan, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan terbaik saat ini secara tulus. Jangan melihat pandangan orang lain. Ingatlah apa yang diamanahkan ke kita, itu yang paling penting. Saat ini kita diamanahi apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita bisa membawa amanah itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan diberi amanah lebih besar lagi dan kita akan selalu bilang Masya Allah, Masya Allah. Selalu bilang seperti itu. Tetapi kalau kita saat ini diamanahi, tidak bisa membawa amanah tersebut, jangan berharap Allah memberikan amanah lebih besar. Jadi ingatlah, didiklah siswa-siswi kita dengan sebaik-baiknya. Ya, saya sangat memahami bahwa di dunia pendidikan mungkin para teacher ada yang mengeluh gajinya kecil. Saya sangat memahami itu. Yayasan ini pun juga nanti ada program sedang memperjuangkan ya. Jadi nggak bisa menjanjikan untuk saat ini. Tapi kami sangat memahami. Hanya saja saya kembalikan lagi bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq ya. Namanya yang luar biasa, nama beliau itu. Yang janji Allah tidak akan berbohong. Di mana kalau kita benar-benar memberi apa yang kita berikan secara tulus, kebaikan yang kita berikan secara tulus, Allah itu sangat iri kepada kita dan ingin memberi lebih banyak lagi. Itu yang saya hakul yakin tentang hal tersebut. Jadi selalu diingat pada mendidik, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Sejatinya bahwa setiap kesalahan adalah bentuk kelemahan dari hamba dan setiap kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih banyak Mr. Anton sudah memberikan pencerahan dan juga materi yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin dampaknya kalau kita bersungguh-sungguh menerapkan materi yang diberikan oleh Mr. Anton ini ya, dampaknya mungkin bisa dalam waktu singkat dan bisa terus berjalan walaupun nanti teman-teman sudah tidak di Maximus lagi. Karena apa? Karena terjadi peningkatan, baik peningkatan upgrade dari skill bahasa Inggris, skill mengajar matematika, ataupun dari skill mendidik tadi yang luar biasa ya, karena nanti akan terbentuk karakter-karakter dari siswa yang kita didik itu, dan kita akan mempercayai jika apa yang kita lakukan dengan ikhlas itu nanti akan membawa kepuasan tersendiri, walaupun kepuasan itu tidak selalu berbentuk materi fisik yang kami percayai. Oke, teman-teman, luar biasa sekali pertemuan malam hari ini. Ada semangat, ada antusias, ya, dan juga ada harapan untuk segera mengupgrade kemampuan kita masing-masing. Dan tetap kita ingat pesan dari Mr. Anton tadi bahwa kita semua di sini adalah satu tim.
baik itu satu tim di Maximus masing-masing ataupun satu tim di Maximus yang besar, ya, di keseluruhan Maximus ini, sehingga kita saling mensupport, ya, tidak ada yang saling menjatuhkan. Teman-teman perlu diingat, tidak ada yang saling menjatuhkan, tapi kita adalah satu tim yang saling mensupport. Kita bisa saling mendukung dengan dengan santun dan juga dengan keikhlasan. Kita senang kalau ditegur dan kita berikan saran juga dengan keikhlasan juga. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan untuk. Oh ya, mohon maaf, Mr. Bima Yudi, saya potong sebentar. Saya minta sebelum logout nanti kita foto bareng ya, kameranya dinyalakan seperti biasa. Saya mau print screen ya. Kita tutup dulu ya, Mitra Anan ya. Harus nyala di sini. Ya. Sebelum kita foto bersama, marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto bareng. Mari kita foto bareng. Bareng ya. Sudah nyala semua kameranya? Yuk, kameranya dinyalakan. Masih ada yang off ini. Silakan. Saya tunggu nyala semua ya. Nanti saya kasih aba-aba. Ya, nyala semua yuk. Yuk. Ya, satu. Sudah nyala semua. Bentar. Oke. Sudah ya. Baik, satu. Senyum ya, senyum ya. Satu, senyum termanisnya ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Ya, nanti saya share ya rekamannya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Ya, boleh ini yang acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih teman-teman atas waktu untuk menghadiri acara hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa, ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Alhamdulillah, rapat selesai. Materi ini walaupun sebenarnya penjelasannya overtime, tapi bagus ya, wes lanjut aja. Overtime Aku gandel jam, aku mau layar penuh sak layar. Aku presentasi lah. Overtime 4 menit tadi, enggak masalah. Biasanya Mr. Gandhi ngiling no. Maaf Pak Ketua overtime. Waduh, aku mau bareng lu kaget tahu begitu wes dari. Sopo? Ada pesan. Lupa. Minta tolong pesannya dibaca, Mr. Yudi. Ya, delok. Gak delok waktu. Bismillah.
Kita yang betul. Apa iki foto e? Save. Bisa ini ya apa? Di grup bisa lihat grup ya. Sebelum dilanjutkan. Bagian mana? Kontrol penyelenggara, Mas. Companion mode ya? Iya. Ya. Iya, companion mode. Use companion mode. Only administrator can do it. No. I will print screen and assign to the group ya. There are 5. You can open your computer. Perhaps it cannot log out by your cell phone, but you can log out from your computer. Okay. I'll go to personal computer. Yeah, is better choice. Mr. Okay. Krishna. Yeah. Yeah. See you. Thank you Yeah, so okay. much.